Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani dari Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan role play terhadap pasien dengan harga diri rendah. Fase orientasi yaitu di mana perawat mengenalkan dirinya kepada pasien dan di situ melakukan percakapan untuk mengetahui apa keadaan pasien dan apa saja yang bisa pasien lakukan di fase ini, lalu menjadwalkan dengan pasien untuk melakukan kegiatan tersebut. Di rumah sakit, Nyonya I hanya diam. Tiba-tiba datang seorang perawat menghampiri Nyonya I untuk mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki Nyonya I, membantu Nyonya I menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu Nyonya I memilih dan menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam rencana harian. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Lilis yang bertugas di ruangan melati dari jam 7 sampai jam 12. Apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Mana keadaan Ibu hari ini? Kalau begitu Ibu bagaimana kalau kita mau ngobrol tentang kemampuan Ibu ya selama Ibu di rumah, dari mulai Ibu bangun tidur sampai Ibu tidur kembali. Apakah Ibu mau? Ya sudah, kita bicarakan ini di taman ya Bu ya. Waktunya 10-12 menit. Ibu bersedia? Lanjut ke fase kerja, di mana kita menanyakan kepada pasien apa kegiatan yang bisa dilakukan di rumah dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut di rumah sakit. Tidak lama kemudian perawat dan Nyonya I pun pergi ke taman. Sekarang Ibu coba ceritakan kegiatan Ibu sehari-hari setelah bangun tidur. Mandi dan makan. Bagus ya Bu ya, ada 2 kegiatan. Kemudian apa lagi Ibu? Sikat gigi, keramas, membereskan tempat tidur. Wah, bagus sekali ya Bu, ada 5 kemampuan dan kegiatan yang bisa Ibu lakukan. Dari 5 kegiatan tersebut, apa saja yang bisa Ibu lakukan di rumah sakit ini? Makan dan membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur ya Bu. Bagus sekali ya Bu, ada 2 berarti yang nanti bisa dilakukan di rumah sakit ini. Apakah Ibu bersedia untuk mencoba membersihkan tempat tidur? Baik ya Bu, kita coba untuk membersihkan tempat tidur. Mari kita ke ruang pasien. Lanjut di fase terminasi, yaitu kita melakukan tindakan yang tadi sudah disetujui dengan pasien, yaitu membereskan tempat tidur. Setelah itu, sambil membereskan tempat tidur, kita juga memberikan pujian terhadap pasien atas apa yang sudah dilakukan. Bu, sebelum merapihkan spraynya, kita ambil dulu bantalnya ya Bu ya. Kita mulai dengan merapikan spraynya, kita tarik ke ujung, dibereskan, ujungnya dimasukkan, dimasukkannya Bu ya, rapi. Baik Ibu, kita kembalikan lagi bantalnya ke atas, kita tilap lagi simbetnya Ibu. Sekarang Ibu sudah bisa merapikan tempat tidurnya ya Bu ya. Sudah sangat rapi sekali. Bagaimana Bu perbedaannya dengan yang tadi? Sudah rapi bukan? Bagaimana Bu perasaannya setelah kita sudah merapikan tempat tidur ini? Baik. Baik ya Bu. Setelah kita merapikan tempat tidur ini, kemampuan Ibu juga bagus ya Bu ya. Selain tadi cepat membersihkannya,
juga rapi banget lah membersihkan ini. Sekarang ibu bisa melakukan ini di rumah ya Bu ya. Kita bikin jadwal. Ibu bisa melakukan membersihkan tempat tidur ini mau di jam berapa aja nanti kalau di rumah? Pagi sama sore. Baik ya Bu ya, pagi-pagi jam 6 dan sore jam 4 ya Bu ya untuk membersihkan tempat tidurnya. Nah tadi kan Ibu sudah menyebutkan ada 5 kegiatan ya Bu ya pas waktu di awal tadi berbincang dengan saya di taman. Kalau besok kita latihan lagi bisa kan Bu? Kira-kira Ibu mau apa yang bisa dilakukan di rumah sakit? Menyapu lantai. Menyapu lantai. Baik, nanti besok kita latihan lagi untuk menyapu lantai ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Sekarang Ibu bisa istirahat. Nanti besok kita mulai untuk menyapu lantai ya Bu ya. Sesuai jadwal jam 8 ya Bu. Fase orientasi di hari kedua yaitu seperti biasa menanyakan kembali perasaan pasien setelah melakukan tindakan yang sebelumnya dan menjadwalkan kembali kegiatan yang akan dilakukan di hari sekarang. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang? Baik. Gimana, sudah bisa untuk merapikan tempat tidurnya tadi pagi? Sudah. Sudah ya Bu ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan yang kedua. Apa itu Ibu? Menyapu lantai. Menyapu lantai ya Bu ya. Kalau begitu kita siapkan dulu alat-alatnya ya Bu ya. Nah di fase kerja setelah itu kita menyiapkan kembali alat-alat yang dibutuhkan pasien di hari kedua yaitu menyapu lantai. Berarti kita menyiapkan sapunya dan jangan lupa untuk memberikan pujian terhadap pasien atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh pasien. Nah baik Ibu, sekarang kita sudah memegang sapunya ya Bu ya. Kita mulai dari sini dulu sampai keluar. Fase terminasi. Di fase ini kita juga melakukan penjadwalan untuk melakukan tindakan ini di rumahnya nanti ketika sudah pulang dari rumah sakit. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan menyapu lantai ya Bu ya. Dilakukannya dari belakang ke depan ya Bu. Tadi sudah membersihkan juga sampah-sampahnya sudah dengan baik. Bagaimana Ibu perasaan Ibu hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu bisa simpan kegiatan menyapu lantai ini di kegiatan sehari-hari Ibu sebagai ibu rumah tangga. Baik, kalau begitu saya pergi dulu. Nanti besok saya akan bertemu dengan keluarga Ibu dan akan berbincang dengan keluarga Ibu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Di fase orientasi ini perawat seperti biasa memperkenalkan dirinya. Setelah itu mengontrak waktu dengan keluarga pasien untuk membicarakan tentang keadaan anaknya. Perawat 1 mendiskusikan tentang keadaan Nyonya I kepada perawat 2 untuk menginformasikan bagaimana keadaan Nyonya I. Keesokan harinya, keluarga Nyonya I pun datang mengunjungi anaknya dan perawat pun menghampiri keluarga Nyonya I untuk dapat mengobrol mengenai masalah Nyonya I di ruangan pasien. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Lilis yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 12. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik. Ibu sendiri saja nggak sama suaminya? Iya, suami saya lagi kerja. Wah, lagi kerja ya Bu ya. Yaudah kalau begitu, apakah Ibu bersedia untuk membicarakan tentang cara merawat Nyonya I? Iya Bu, kami bersedia. Di fase kerja, perawat memberitahukan tentang keadaan Nyonya I dan memberikan solusi juga kepada keluarganya bagaimana cara merawat Nyonya I, dan setelah itu tidak lupa untuk ingatkan keluarganya untuk memberikan pujian kepada Nyonya I ketika Nyonya I sudah melakukan kegiatan di rumahnya. Baik Ibu, apakah Ibu tahu apa yang terjadi pada diri Nyonya I itu sendiri? Iya tahu, dia tuh kurang percaya diri dan sering menyalahkan dirinya sendiri.
Iya ya Bu ya. Jadi Nyonya I itu mengalami harga diri rendah, yang disebut dengan harga diri rendah. Jadi dia itu tidak percaya dengan dirinya sendiri, dan dia juga sering menyalahkan dirinya sendiri dan selalu berpikiran negatif bahwa dia tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang lain pada umumnya seperti itu. Dan masalah ini bisa menjadi berat Ibu, soalnya nanti kalau sepertinya Nyonya I tidak melakukan kegiatan yang bermanfaat dan tidak diberikan dukungan dari keluarganya, dia akan mengurung diri Ibu sampai dia tuh tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, baik Ibu, setelah kita ketahui apa yang menjadi masalahnya Nyonya I, kita juga bisa melakukannya lagi berulang-ulang di rumah dengan selalu memberikan pujian terhadap Nyonya I ya Ibu. Kalau boleh saya tahu, yang Ibu tahu gitu ya di rumah Nyonya I itu bisa melakukan apa saja? Membersihkan tempat tidur, lalu menyapu lantai, mengepel. Nah ya Bu, benar, sudah ada 2 kegiatan kemarin juga yang sudah dilakukan di rumah sakit, dan Nyonya I pun sudah bisa melakukannya dengan baik. Setelah itu kita juga harus memberikan pujian terhadap Nyonya I, seperti wah bagus ya, nah sekarang kamu bisa melakukan kegiatan menyapu lantai, membereskan tempat tidur sudah dengan terampil seperti itu, agar Nyonya I pun merasa lebih dihargai gitu untuk kegiatan yang ada di rumahnya itu sendiri. Seperti itu ya Bu, sudah paham? Ya. Di fase terminasi, perawat menanyakan kembali apakah keluarganya sudah benar-benar mengerti apa yang dialami oleh anaknya dan apa pengertian dari harga diri rendah itu sendiri. Baik Ibu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita tadi melakukan percakapan tentang Nyonya I? Saya menjadi lebih mengerti tentang kondisi anak saya. Selain menyiapkan alat-alat untuk membantunya, saya juga harus lebih menghargainya dengan cara memberikan pujian terhadap anak saya. Iya baik Ibu, bagus, emang seperti itu ya Bu ya. Jadi agar anak Ibu juga semakin nyaman ketika melakukan kegiatan yang positif di rumah ya Bu. Karena Ibu sudah mengerti apa yang menjadi masalah dari Nyonya I, saya cukupkan sekian ya Bu ya. Jangan lupa untuk memberikan pujian ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kalau begitu saya lanjut